Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul "Kok Cuman Aku Yang Diginiin". Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ngerasa gini, kenapa sih Allah ngasih beban ini ke saya? Kenapa sih Allah ngasih cobaan ini ke saya? Ketika seorang yang terkena penyakit, dia pun berpikir, kenapa sih Allah ngasih penyakit ini ke saya? Kenapa Allah nggak ngasih penyakit ini ke orang lain saja? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang harus menanggung penyakit ini? Ada juga kayak gini. Di antara saudara-saudara, kadang kita bertanya atau membatin, kenapa saya yang harus menanggung beban orang tua, merawat ayah atau ibu yang sudah lanjut usia, sementara kakak-kakak dan adik-adik saya semua berlepas tangan. Tapi setelah orang tua saya wafat, bab warisan semua datang dan mengklaim paling berhak. Giliran kewajiban, kenapa harus saya? Bukankah anak ayah atau ibu saya itu banyak? Bukan saya saja. Kenapa sih saya yang harus menanggung semua ini? Di antara teman-teman kita, kadang kita bertanya, kenapa sih harus gue? Kenapa sih harus aku yang terus-terusan jadi kayak bulanan? Kok aku terus jadi dibully? Kok aku terus yang direpotkan? Kok aku terus yang diomongin? Kok aku terus yang dikasih beban, dikasih kerjaan, dan segala macam? Kenapa harus aku gitu? Pernah kan kayak gini? Saya juga pernah. Mau tahu jawabannya? Jawabannya adalah karena Allah sayang sama kita. Maka Allah memilih kita. Karena Allah merasa dekat dengan kita, maka Allah memilih kita. Karena Allah percaya sama kita, maka Allah memilih kita. Karena Allah mengasihi kita jaza, apresiasi, reward, upah atau balasan istimewa kepada kita, maka Allah memilih kita di antara yang lain. Allah memilih kita bukan saudara kita, karena Allah lebih sayang ke kita daripada saudara kita. Mungkin ada amal soleh kita yang Allah ridhoi. Allah memilih kita di antara saudara-saudara, kakak adik untuk merawat orang tua yang sudah usia lanjut, karena Allah sayang ke kita di antara keluarga kita. Sehingga Allah pun memberikan pintu surga ke kita, bukan ke kakak atau adik kita. Soal dunia, Allah berikan secara fikih waris, tapi urusan surga, Allah berikan kepada kita. Merawat orang tua itu jalan ke surga, pintu surga, maka Allah berikan kepada kita. Sedangkan warisan itu hanya harta sedikit di dunia, maka Allah berikan kepada keluarga kita secara rata atau secara waris. Di antara teman-teman, Allah memilih kita dan Allah sayang sama kita. Allah ingin menggugurkan dosa kita dengan omongan mereka, mengangkat derajat kita dengan gibah mereka, dengan fitnah mereka. Allah ingin mendewasakan kita, menangguhkan kita, membuat kita tangguh, menangguhkan kita dengan beban-beban mereka. Karena Allah sayang sama kita dan merasa akrab dengan kita. Jadi, apa yang harus membuat kita iri, cemburu ketika Allah memberikan kita beban hidup? Misalkan, kalau kita minta tolong sama orang nih, pasti kita minta tolong pada orang yang paling dekat dengan kita kan? Kita nggak mau minta tolong pada orang yang paling jauh, karena kita nyaman aja sama dia. Kalau kita punya kerjaan atau proyek, kita pasti pingin ngasih dan ngerjain ini bareng dengan orang dekat dengan kita, supaya sama-sama dapat kebaikan. Lalu ketika orang yang dekat dengan kita ini salah sangka, dia bilang, kenapa sih lo ngasih kerjaan ini ke gue? Lo seneng banget ya liat gue sengsara, kenapa gak yang lainnya? Apa jawaban kita? Karena aku sayang sama kamu, makanya aku kasih kerjaan ini buat kamu. Karena kerjaan ini ke kamu biar kamu dapat penghasilan. Aku merasa dekat dengan kamu, makanya aku minta tolong ke kamu, gak ke yang lain. Itu bentuk kalau aku tuh menghargai kamu, gak mau melangkahi kamu. Itu logika sederhana.
Kenapa Allah memberi amanah ini kepada kita? Di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, kakak adik kita. Kenapa Allah ngasih amanah ini? Karena Allah sayang sama kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.